Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video saya kali ini, saya ingin berbagi pengalaman kepada petani bawang merah pemula di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada, tentang bagaimana cara atau solusi kita ketika intensitas atau curah hujan tinggi di lahan kita. Ketika curah hujan tinggi atau intensitas hujan tinggi di lahan kita, teman-teman, bisa menyebabkan beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama adalah meningkatnya kadar keasaman yang ada pada lahan kita. Kemudian yang kedua adalah besar kemungkinan jamur-jamur patogen yang menyebabkan boler misalnya itu terjadi pada bawang merah kita karena curah hujan yang tinggi tadi, teman-teman. Nah, oleh karena itu ada beberapa cara yang mesti kita lakukan ketika menghadapi cuaca ekstrim seperti itu. Yang pertama, saya hanya fokus pada lahan dulu. Jadi kita cek bagaimana keadaan lahan kita saat ini, atau kadar keasaman atau tingkat pH yang ada pada lahan kita itu, kawan-kawan. Jadi kalau pH drop atau tingkat keasaman tinggi itu, teman-teman, besar kemungkinan jamur-jamur patogen akan cepat berkembang biak di lahan kita, teman-teman. Seberapa banyak pun pupuk atau nutrisi yang teman-teman berikan kepada tanaman bawang merah itu tidak akan bisa terserap dengan baik oleh tanaman kita karena pH-nya drop, kawan-kawan. Itu kalau pH drop ya. Banyak petani itu yang terkadang sering bingung, kok saya sudah lepaskan pupuk ini, pupuk itu, kok nggak ada perubahan ya, tetap saja kayak bawang merah yang butuh nutrisi, pucuk menguning dan lain sebagainya. Nah, ini sering terjadi karena kita sering tidak memperhatikan keadaan tingkat keasaman yang ada pada lahan kita itu ketika memberikan nutrisi atau pupuk pada tanaman bawang merah kita, teman-teman. Jadi teman-teman petani bawang merah itu harus sebenarnya memiliki alat berupa pH meter itu, teman-teman, untuk mengukur tingkat keasaman yang ada pada lahan kita. Jadi kita akan tahu apa tindakan yang mesti kita lakukan ketika pH kita drop. Jadi kita tidak ngarang, teman-teman ya, apa pH saya drop atau bagaimana, atau basah atau seperti apa, itu harus kita cek dulu sebenarnya. Makanya petani-petani sekarang itu harus memiliki pH meter, teman-teman ya. Jadi agar bisa mengambil tindakan terhadap perawatan bawang merah. Jadi teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita harus cek dulu ya berapa kadar pH atau tingkat keasaman yang ada pada lahan kita itu menggunakan pH meter seperti ini ya. Jadi ini sebenarnya harus teman-teman punya. Ini harganya ini 100 ribuan ini ya di toko online. Jadi kita tahu maunya lahan kita itu seperti apa, kawan-kawan. Nah, ini yang dinamakan pH drop, kawan-kawan, atau tingkat keasaman yang ada pada lahan kita itu tinggi, kawan-kawan. Ini pH-nya ini 4,5, teman-teman ya. Jadi sangat-sangat drop sekali. Ini disebabkan karena curah hujan yang begitu tinggi atau cuaca ekstrim saat-saat ini, kawan-kawan. Jadi tidak heran kenapa pH pada lahan kita itu drop, teman-teman ya. Nah, jadi solusinya adalah, teman-teman, adalah menaburkan kapur dolomit atau kapur bangunan ke lahan bawang merah kita ini, teman-teman. Jadi fungsinya yang pertama adalah untuk menetralkan tingkat keasaman yang ada pada lahan kita. Kemudian yang kedua, untuk menekan berkembangnya jamur-jamur patogen yang ada pada lahan kita, teman-teman ya, yang bisa menyebabkan berbagai macam penyakit pada tanaman bawang merah. Nah, ini nanti saya akan cek lagi, teman-teman, setelah pemberian kapur dolomit atau kapur bangunan ini ke lahan kita. 2 hari ke depan saya akan cek lagi apakah pH-nya bisa meningkat apa tidak dengan pemberian kapur dolomit yang akan kita lakukan pada pagi hari ini, teman-teman ya.
Jadi kita langsung mulai pemberian kapur dolomitnya teman-teman. Di sini saya sudah membawa kapur dolomit kawan-kawan, kapur bangunan. Kita akan tebarkan ke lahan kita ya. Sebenarnya ada dua cara dalam menebarkan kapur dolomit teman-teman ya. Ada yang seperti ini teman-teman, kita tebarkan di sela-sela bawang merah kita seperti ini. Seperti ini. Ada juga yang sistem tabur seperti ini. Nah, itu mana yang bagus teman-teman? Mana yang lebih baik kita lakukan penaburan seperti ini apa atau kita taruhkan di sela-selanya? Jadi sama saja teman-teman ya. Kedua cara ini sering saya lakukan dan alhamdulillah tidak berdampak pada tanaman bawang merah kita teman-teman. Walaupun tidak kita siram setelah pemberian atau penebaran kapur dolomit ini, tidak masalah ya. Nah, jadi di sini biar cepat teman-teman, saya akan menaburkannya dengan cara menebarkan seperti kita memberikan pupuk ya, seperti ini. Oke teman-teman, ini kita sudah selesai menebarkan kapur dolomitnya. Dan kita tunggu nanti 2 hari ke depan atau 3 hari ke depan nanti kita lihat perubahan tingkat keasaman yang ada pada lahan kita ini setelah pemberian kapur dolomit ini ya teman-teman ya. Simak terus video ini sampai selesai kawan-kawan. Oke teman-teman, sekarang adalah hari kedua setelah pemberian kapur dolomit. Kita akan cek lagi pH-nya berapa. Kan kemarin kawan-kawan sudah tahu ya, pH-nya drop sekali 4,5. Sekarang kita mau cek setelah 2 hari setelah pemberian kapur dolomit atau kapur bangunan ya. Bismillah. Mudah-mudahan dia normal pH-nya lagi. Nah, ini sudah naik pH-nya teman-teman. Baru 2 hari setelah pemberian kapur dolomit ini pH-nya sudah naik teman-teman ya. Jadi itu kelebihannya kita memberikan kapur dolomit ini untuk mengurangi keasaman yang ada pada lahan kita teman-teman. Nah, kalau pH-nya sudah normal seperti ini, teman-teman sudah bisa memberikan nutrisi seperti NPK dan lain sebagainya, karena akan bisa terserap bagus oleh tanaman kita teman-teman, karena pH-nya sudah kembali normal ya. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.